Head-to-head Dewa United versus Persija, misi Macan Kemayoran kembali ke jalur kemenangan. Persija alihkan fokus lawan Dewa United. Bangga lepas Doni Tri dan Hanan ke Timnas U23. Mauricio Souza, saya dukung 100%. PSSI apresiasi Persija Jakarta terkait insiden pelemparan sepatu. Mauricio Souza sebut Bruno masih butuh banyak waktu. Jadwal lengkap Pekan 4 Super League 2025-26, duel seru Dewa United versus Persija akan tersaji. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Head-to-head Dewa United versus Persija, misi Macan Kemayoran kembali ke jalur kemenangan. Dewa United Banten FC akan menjamu Persija Jakarta pada laga pekan keempat Super League 2025-26 di Banten International Stadium pada Jumat 29 Agustus 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tim tuan rumah bertekad untuk memperbaiki rekor dan menjegal tim tamu yang penuh percaya diri. Duel tersebut akan menjadi laga ke-7 bagi kedua tim sepanjang sejarah. Dalam 6 pertemuan sebelumnya, Persija sukses menang 3 kali, Dewa United menang 2 kali, dan 1 laga lainnya berakhir imbang. Meskipun mencatatkan hasil lebih baik, Persija tak bisa menganggap remeh Dewa United, karena 2 laga terakhir antara kedua tim pada musim lalu berakhir dengan 1 kemenangan untuk Dewa United dan 1 hasil kacamata. Musim ini, Dewa United bisa dibilang belum menemukan performa terbaiknya karena dari 3 laga yang sudah dilewati, tim berjuluk Banten Warriors itu hanya mampu mengoleksi 3 poin hasil dari sekali menang dan 2 kali kalah. Beralih ke tim tamu, Persija Jakarta memulai Super League 2025-26 dengan cukup impresif. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu untuk sementara menempati posisi kedua klasemen dengan 7 poin hasil dari 2 kali menang dan sekali imbang. Skuad besutan Mauricio Souza itu saat ini menjadi tim tersubur dengan koleksi 8 gol dari 3 pertandingan. Kendati demikian, pelatih asal Brasil tersebut berharap lini depannya bisa lebih tajam lagi, setelah ditahan imbang 1-1 oleh Malut United FC pada laga terakhirnya. Saya sangat puas dengan apa yang ditunjukkan tim di lapangan. Mungkin kami harus lebih tajam lagi di beberapa momen untuk mencetak gol, ucap Mauricio Souza. Berikut catatan pertandingan Dewa United Banten FC versus Persija Jakarta. Persija alihkan fokus lawan Dewa United. Setelah tampil superior saat bersua Persita dan Persis, laju Persija Jakarta menemui batu sandungan, yakni imbang 1-1 dengan Malut United FC, 23 Agustus 2025. Bagi Persija, hanya mendapat tambahan 1 poin itu adalah sebuah undangan. Undangan untuk hadir kembali ke sesi latihan dengan kerja ekstra lagi, motivasi berlipat, dan belajar dari laga-laga sebelumnya. Seluruh elemen tim bertekad agar di setiap akhir laga selanjutnya bisa berujung dengan senyum bahagia. Terdekat, Macan Kemayoran akan menghadapi Dewa United Banten FC di Banten International Stadium. Soal Dewa United, kami tahu ini pertandingan yang sangat sulit, tim yang sangat kuat, kata Mauricio Souza. Rizky Ridho dan kawan-kawan memulai fokus untuk menghadapi Dewa United pada sesi latihan awal pekan ini. Kami mulai memikirkannya mulai pekan ini, tuturnya. Mauricio telah memiliki catatan untuk kinerja anak didiknya. Selain faktor teknis, ia menyoroti sanksi kartu merah yang didapat para pemainnya. Pada pekan kedua saat bersua Persis, Alano 5 mendapatkan kartu kuning kedua. Kala menjamu Malut United, Rio Fahmi juga mendapatkan kartu kuning kedua. Kami harus bisa lebih mengontrol emosi. Tapi, 2 kartu merah itu hal yang berbeda. Rio lebih ke teknis permainan. Dia memotong bola dan mengenai kaki lawan, ucapnya. Bangga lepas Doni Tri dan Hanan ke Timnas U23, Mauricio Souza, saya dukung 100%. 2 pemain muda Persija, Doni Tri Pamungkas dan Raihan Hanan, mendapat panggilan bergabung dengan Timnas U23 untuk proyeksi kualifikasi Piala Asia U23 2026. Keduanya dijadwalkan mulai bergabung dengan Garuda Muda pada Senin 25 Agustus 2025. Indonesia tergabung di grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Hanan dan kawan-kawan akan berlaga di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, pada 3 hingga 9 September 2025. Pelatih Persija, Mauricio Souza,
merasa bangga karena Doni dan Hanan kembali dipanggil ke timnas. Meskipun kepergian keduanya berpengaruh pada berkurangnya kekuatan tim, Mauricio tidak menganggapnya sebagai dampak negatif. Baginya, perpisahan sementara ini bukan kehilangan, melainkan persembahan. Menurutnya, puncak karir seorang pesepak bola adalah ketika mendapat kesempatan membela timnas. Oleh karena itu, ia sangat mendukung meski Doni dan Hanan tak bisa memperkuat tim saat Persija bertamu ke markas Dewa United pada 29 Agustus 2025. Saya pikir puncak karir seorang pemain, titik tertinggi dari karir seorang pemain adalah bisa membela negaranya. Kami akan beri mereka kebebasan untuk pergi membela timnas. Saya dukung 100% karena ini juga pencapaian buat tim, kata Mauricio. Persija tidak hanya menyumbangkan darah mudanya. Sebelumnya, Persija telah merilis 2 nama yang dipanggil timnas senior untuk menghadapi laga uji coba FIFA A-Match. Mereka adalah Rizky Ridho dan Jordi Amat yang akan bergabung dengan Merah Putih mulai 1 September 2025. PSSI apresiasi Persija Jakarta terkait insiden pelemparan sepatu. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan apresiasi terhadap sikap supporter Persija Jakarta, The Jakmania, yang kooperatif untuk menyerahkan pelaku pelemparan sepatu ke pemain Malut United. Persija Jakarta menjamu Malut United pada lanjutan pekan ketiga Super League 2025 hingga 2026 di Jakarta International Stadium. Duel bertensi tinggi itu berakhir dengan skor 1-1. Kedua tim pun terpaksa berbagi poin. Di luar hasil, terdapat sejumlah catatan yang muncul dari pertandingan tersebut. Salah satunya insiden pelemparan sepatu kepada pemain Malut United, Ciro Alves, saat ingin mengambil sepak pojok di pertengahan babak pertama. Beruntung, sepatu tak mengenai Ciro. Pelaku pelemparan pun langsung diamankan oleh steward di lapangan. Yang pantas diapresiasi, The Jakmania bersikap kooperatif dengan turut menyerahkan pelaku dan menggiringnya keluar tribun. The Jakmania menunjukkan sikap supporter yang dewasa dengan tak menyembunyikan pelaku yang bersalah. Saya apresiasi kemarin dari Persija melakukan self-control dengan supporternya. Saya apresiasi, kata Erick selepas acara perkenalan Alexander Zuyers sebagai Direktur Teknik PSSI yang baru di Jakarta. Saya berharap klub-klub di seluruh Indonesia mesti ada kerjasama yang baik dengan supporternya. Karena Liga juga harus punya aturan yang benar-benar keras, lanjut Erick. Jadwal lengkap Pekan 4 Super League 2025-26, duel seru Dewa United versus Persija akan tersaji. Pekan keempat Super League 2025-26 akan dimulai pada Jumat 29 Agustus 2025 mendatang. Sejumlah pertandingan seru akan tersaji, seperti laga antara Dewa United Banten FC melawan Persija Jakarta dan Persib Bandung kontra Borneo FC Samarinda. Duel panas antara Dewa United dan Persija akan terjadi pada Jumat 29 Agustus 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Keduanya akan bentrok di kandang Dewa United di Banten International Stadium, Serang. Laga tersebut dipastikan akan berjalan seru, karena kedua tim sama-sama mengincar 3 poin pada laga pekan keempat ini. Dewa United berusaha untuk melanjutkan kemenangan yang diraih pada pekan ketiga setelah menelan kekalahan dalam 2 pertandingan pertama, sedangkan Persija mencoba untuk kembali ke jalur kemenangan setelah hanya meraih hasil imbang pada laga terakhir mereka. Berikut jadwal lengkap Pekan 4 Super League 2025-26. Mauricio Souza sebut Bruno masih butuh banyak waktu. Pemain baru Persija, Bruno Tubarao, menjalani laga debutnya pada pekan ketiga Super League 2025-26. Pelatih Mauricio Souza memberikan komentarnya terkait performanya. Bruno datang ke Jakarta dengan rekam jejak mentereng. Ia ditempa dari kompetisi elit negeri Samba, Serie A Brasil. Kehadirannya diharapkan memberikan efek positif dalam performa Persija musim ini. Namun, karena ia baru bergabung dengan tim sekitar 4 hari, pelatih belum menempatkannya sebagai starter dengan mempertimbangkan proses adaptasi dirinya. Pada momen laga perdananya, ia turun sebagai pemain pengganti pada menit ke-62. Bruno menggantikan peran Gustavo Franca. Tubarao tiba pada hari Selasa. Tentu saja, dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk beradaptasi. Dia masuk ke pertandingan di mana kami kalah jumlah pemain. Kami harus sedikit mengubah karakteristiknya untuk membantu tim, kata Mauricio Souza.
Saya tidak ragu bahwa dia adalah pemain yang bisa bermain jauh lebih baik. Namun, kondisi pertandingan hari ini jauh lebih sulit. Jadi hari ini dia membuka tangannya untuk membantu tim dengan cara tertentu. Dia harus lebih banyak bertahan daripada menyerang, yang merupakan kekuatannya. Tuturnya melanjutkan.